Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar student? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita di pelajaran TIK pada pelajaran keempat. Nah, di sini Mister akan mengulas tentang pemrograman, yakni lebih memahami algoritma dalam bentuk narasi dan juga diagram ilir, karena kemarin kita hanya sampai kondisional ya. Sekarang Mister review agar kalian bisa lebih memahami apa perbedaan bentuk narasi dan juga bentuk diagram ilir. Nah, sebelumnya kita ketahui algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah. Nah, yang buat programnya itu disebut programmer ya, orang yang melakukan pemrograman. Nah, proses pemrograman ini adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji program. Jadi untuk membuat program kita harus memahami algoritma terlebih dahulu. Baik. Nah, ini contohnya yang ada di buku ya. Kita buat diagram ilir ya dari penulisan algoritma. Kita ketahui penulisan algoritma itu diwakilkan dengan atau ditunjukkan, digambarkan dengan bentuk-bentuk simbol. Misal ini bentuk simbol memulai sesuatu, dia lingkaran. Nah, kalau misalnya kotak itu pengolahan data atau pemrosesan. Ingat ya, kalau misalnya bulat dalam penulisan algoritma diagram ilir ini memulai ya atau selesai. Nah, kalau misalnya yang kotak itu pengolahan data. Nah, kalau misalnya ada tanda panah ini aliran perintah ya. Nah, kalau misalnya kotak seperti ini simbolnya itu menilai keputusan atau perbandingan. Nah, di sini nih ada perbandingan. Kalau misalnya apakah lampu lalu lintas berwarna merah, tidak, dan juga iya, misalnya ini ada pilihan. Nah, di sini penilaiannya itu bentuknya dengan kayak jajaran genjang ya atau belah ketupat. Selanjutnya nah, di sini ada selesai ya, bulat lagi. Nah, Mister akan jelaskan di sini ada proses kondisional. Nah, kondisional ini ditandai dengan bentuk simbol yang ketupat ya atau jajaran genjang seperti jajaran genjang seperti ini. Nah, di sini ada keputusan atau perbandingan. Misal, apakah lampu lalu lintas berwarna merah? Jika ya, silakan menyeberang ya. Kalau tidak, jangan menyeberang. Nah, di sini kondisional itu adalah pilihan. Nah, makanya disetting sebuah program lampu lalu lintas merah, kuning, hijau ya. Jadi bentuk diagram ilirnya, algoritmanya seperti ini ya. Jadi alur agar bisa suatu program itu memahami atau menjalankan perintahnya. Seperti itu ya. Ini contohnya diagram ilir. Dia bentuknya dengan simbol-simbol diagram ilir yang ada di halaman 100 di buku. Selanjutnya, nah ini dalam bentuk narasi. Kalau narasi itu tandanya dia ada angkanya 1, 2, 3. Misalnya dalam bentuk narasi untuk pemasangan robot. Nah, ada 3 langkah. Pertama, pasangkan kepala robot ke badan robot. Kedua, pasangkan kedua lengan robot. Ketiga, pasangkan kedua kaki robot. Maka jadilah suatu robot. Itu dalam bentuk narasi. Narasi ini kalau kita lihat bentuknya dia lebih ke numbering ya, lebih ke poin-poin ya, tidak pakai simbol-simbol seperti diagram ilir ya. Selanjutnya, nah ini bentuk diagram ilirnya. Nah, yang tadi Mister sudah jelaskan, kalau bulat itu artinya memulai atau selesai. Kalau misalnya kotak, pengolahan data. Jadi mulai, pasangkan ke badan, pasangkan 2 lengan, pasangkan kedua kaki, maka selesai. Jadilah suatu robot. Itu langkah-langkah atau program ya penulisan algoritma dalam bentuk diagram ilir ya. Selanjutnya, nah ini contoh penulisan algoritma ketika
kita menggosok gigi ya. Ini bentuk narasinya, langkahnya dari 1 sampai 6. Ini bentuk diagram alirnya. Nah, tapi di sini ada yang membedakan untuk kondisionalnya ya. Kita ketahui tadi kondisional itu ada beberapa pilihan. Pasti ada 2. Jika ya, maka dia akan kembali jika ya, dia akan melanjutkan untuk berkumur-kumur. Kalau misalnya tidak, maka dia akan dialihkan untuk menggosok gigi lagi. Nah, kita tahu simbol yang seperti ini itu menilai keputusan atau perbandingan. Ya, kalau di diagram ilir, maka di sini adalah proses kondisional. Ya. Nah, algoritma itu salah satu dasar dalam berpikir komputasional. Ya, kalau di buku itu apa itu berpikir komputasional? Proses pemecahan masalah dengan memahami masalah utama dan mengembangkan cara-cara untuk menyelesaikannya. Jadi masalahnya giginya tidak bersih, maka dibentuklah suatu bagan bentuk diagram ilir yang merupakan salah satu proses penulisan algoritma. Jadi penyelesaian masalahnya agar gigi itu bersih. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini cara berpikir komputasional ya, yang harus kalian ingat. Dan kondisional adalah bagian dari program yang akan bekerja jika sesuatu pada program bernilai benar atau salah, seperti itu. Jadi di sini penilaiannya itu kondisional. Nah, kalian harus mereview lagi karena setelah ini di minggu depan kita akan membuat game sederhana dengan PowerPoint ya. Kalian harus memahami langkah-langkah atau penulisan algoritma dalam bentuk narasi ataupun dalam bentuk diagram ilir. Seperti itu yang bisa Mister review dan bisa Mister sampaikan agar kalian lebih memahami bagaimana perbandingan penulisan algoritma dalam bentuk narasi dan juga diagram ilir dan penyelesaian masalah-masalah yang kita ambil contohnya yang ada di buku. Mungkin ini yang bisa Mister sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mister cukupkan, Mister akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan bersama-sama baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.